Oke. Nah, selanjutnya baru kita bahas lingkaran ya. Ini persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran itu kita kembali ke definisi ya. Definisi lingkaran tadi itu adalah ini definisi. Kumpulan titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya itu pusat, jaraknya disebut jari-jari. Dan kalau kalian perhatikan yang namanya lingkaran itu ya, kalau misalnya ya ban sepeda motor itu kan, nah itu tempat masang asnya itu kita sebut sebagai pusat, dan peleknya itu jari-jari. Kalau peleknya tidak sama panjangnya itu kan bahaya ya. Ya jelas dia harus sama panjang. Oke. Jadi kita misalkan saja ya. Misal pusat lingkaran adalah pusat lingkaran itu saya sebut saja A, B ya. Pusatnya adalah A, B. Kemudian ada sebuah titik. Misalnya ada titik X, Y yang dia terletak pada lingkaran. X, Y pada lingkaran ya. Nah, kalau kita lihat gambar lingkaran yang tadi sudah kita gambar itu ya. Oke, saya ambil saja contohnya ini ya. Ini saya hapus saja semua. Oke ya, misalnya begini ya. Nah, oke, kita simpelkan dulu ya, yang tidak perlu dihilangkan dulu. Saya crop saja ya, biar yang tidak diperlukan hilang. Oke ya, misalnya gini. Ini pusatnya ya, kita anggap saja A, B, dan ini titik sembarang. Tidak mesti di sini, dimanapun. Yang penting dia di jalur lingkaran ini. Kita sebut saja X, Y. Karena tadi definisinya menyebut jaraknya harus selalu sama, berarti kita gunakan rumus jarak dua titik yang tadi kita punya. Ini ya, ini rumus jarak dua titik itu ini. Ini rumus jarak dua titik. Oke, silahkan nanti kalian tandai. Ini rumus jarak dua titik namanya. Ini ya. Oke. S kuadrat sama dengan ini. Nah, ini rumus jarak dua titik ini. Silahkan nanti kalian perbaiki catatan kalian. Ini rumus jarak dua titik. Nah, karena jaraknya tersebut disebut dengan jari-jari, lambang jari-jari kan waktu kalian SMP sudah pernah diajarkan ya. Jari-jari itu kita sebut saja R, radius ya. Nah, kemudian X, Y itu sembarang titik ya, berarti kita tulis saja, berarti di sini X dikurangi dengan X juga ya, berarti dengan A, karena pusatnya A, B tadi. Kemudian Y2 ini ya saya ganti saja pakai Y ya. Dan pusatnya tadi kan A, B, komponen Y di pusat itu adalah B, berarti seperti ini dia jadinya. Nah, ini adalah rumus umum dari persamaan lingkaran ini ya, saya kasih tanda. Ini disebut dengan persamaan lingkaran. Nah, kalau salah satu komponennya 0, misalnya pusatnya itu 3,0, apa yang terjadi? Ya berarti nanti nilai B-nya 0, Y kurang 0. Ya kalau dikurangi 0 ya tetap 0 saja. Hilang gitu ya. Kadang-kadang kalau di buku tertentu dia dipisah antara yang pusat 0,0 dengan yang pusatnya A, B, tapi ya menurut saya sama saja. Nah, biasanya sih ini supaya lebih
enak dilihat, ini diubah jadi seperti ini ya biasanya ya. Ya, jadi kalau R-nya di situ kayaknya kurang enak dilihat ya. Nah, biasanya seperti ini dia ditulis. Oke, sehingga kalau kita gunakan misalnya ini soalnya ya. Kita punya contoh soal yang di bawah ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,3 dan berjari-jari 5 satuan. Ini sudah lengkap sebenarnya. Pusat ada, jari-jari ada. Nah, berarti kita tinggal gunakan saja rumus ini. Kita gunakan rumus ini. Ini A, ini B, ini R. Berarti kita tinggal masukkan saja. X-nya berapa? Ya, X-nya nggak tahu. Biarkan saja X-nya. Yang jelas di sini X kurang 0. Kemudian di sini Y dikurangi dengan negatif 3. Berapa jari-jarinya? Ya, itu sudah ada jari-jarinya 5. Berarti 5 pangkat 2. Oke, kita sederhanakan lagi. Mana ini panahnya ini? Arrow. Oke. Ya, ini kalau ngetik equation itu begini nih biasanya. Oh ya, underline. Oke, ini saya copy saja. Saya masukkan lagi ke sini. Kita lanjutkan langkah yang tadi. X kurang 0. Karena dikurangin 0 ya berarti X saja sisanya. Y kurang negatif 3. Hati-hati, kurang min berarti dia akan jadi tambah 3. Sama dengan 5 pangkat 2 ya. Saya tidak usah jelaskan banyak berarti ini pasti 25. Nah, ini kalau misalnya sudah ada di opsinya ya sebenarnya selesai gitu ya. Tapi saya tidak tahu nanti di opsi saya seperti apa. Biasanya saya tidak mencantumkan opsi yang model begini. X karena dia sudah tidak ada siapa-siapa, sendirian X-nya ya sudah, berarti X kuadrat ya memang X kuadrat. Nah, ini silahkan kalian jabarkan sendiri ya. Ini tugas buat kalian. Silakan dilanjutkan sendiri. Tidak dikumpul, tapi kalian yang punya tanggung jawab. Oke. Ya, kalau di opsi begini saja sudah ada ya sudah selesai. Tapi kalau tidak ada berarti kalian harus ubah seperti yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Oke, silahkan dilanjutkan sendiri.